warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Kita tak punya senjata karena kita bukan tentara. Kita hanya orang yang percaya pada pertolongan Allah SWT. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah doa orang teraniaya. Fa innahu la turad. Doa orang yang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Yang punya ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mohonlah supaya berdoa. Yang punya ikatan Melayu, tolonglah supaya berdoa. Kata Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassara. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, Allah menolong. Berkumpul ramai-ramai sudah banyak yang sudah tertangkap. Orang tak bisa ke laut, tak bisa mencari makan. Dikirimkan makanan, yang mengasih makan pun ditangkap juga. Kemana lagi tempat mengadu kecuali kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan investigasi 1 hari penuh ke Pulau Rempang, Kota Batam. Hal tersebut menindaklanjuti konflik agraria yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu di pulau tersebut. Sekitar 6 orang anggota Komnas HAM turun ke sekolah yang terdampak ricuh beberapa waktu yang lalu, setidaknya menyebabkan beberapa murid pingsan. Sana deh, situ deh. Sama warga dulu. Bu, ibu. Ayo, bu. Ayo, bu. Komnas HAM juga bertemu dengan tokoh dan warga Pulau Rempang. Meskipun kejadian sudah berlangsung 10 hari yang lalu, Komnas HAM saat berkunjung ke sekolah masih menemukan adanya selongsong peluru gas air mata. Temuan itu di Sekolah Dasar Negeri 024 Galang. Selongsong itu ditemukan di atap dan di dekat pekarangan sekolah. Terlihat beberapa anggota Komnas HAM langsung mengamankan selongsong peluru gas air mata tersebut. Tidak hanya menemukan selongsong peluru, Komnas HAM juga berinteraksi dengan kepala sekolah, guru, dan warga setempat. Laporan sementara Komnas HAM memang menemukan banyak siswa yang terkena gas air mata saat ricuh terjadi di kawasan tersebut. Tidak hanya mengenai siswa sekolah, kejadian penembakan gas air mata yang menyasar sekolah juga menimbulkan traumatik kepada murid. Komnas HAM juga mengantongi beberapa keterangan dari pihak sekolah. Setelah ini, hasil tersebut akan didiskusikan dan membicarakan kepada pihak kepolisian terkait tindakan yang telah dilakukan. Komnas HAM juga memberikan catatan terkait trauma healing yang sudah dilakukan jajaran Polresta Barelang beberapa waktu lalu ke sekolah. Menurut tim Komnas HAM, trauma healing ini tidak bisa dilakukan sekali saja karena sifatnya trauma bisa berkepanjangan. Kejadian ricuh di Pulau Rempang ini sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM. Karena Kiai Haji Abdus Somad UAS, Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang di Batam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Saudara, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah jangan diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakatnya lagi membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Penceramah kondang Ustadz Abdus Somad kembali bersuara mengenai konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Kali ini, UAS meminta agar para pengacara berbondong-bondong membela warga Pulau Rempang yang ditangkap aparat kepolisian. Kalau menolong seekor anjing saja ada pahalanya, apalagi menolong saudara di Pulau Rempang. Oleh karena itu, penceramah berdarah Melayu itu meminta agar pengacara bisa menolong sejumlah warga Pulau Rempang yang ditangkap. Maka pengacara-pengacara kalian yang punya ilmu, berangkatlah kalian sekarang untuk menolong yang sekarang kena tangkap. Menolong seekor anjing aja ada pahalanya, apalagi menolong saudara di Pulau Rempang. Maka
Maka pengacara, kalian punya ilmu, berangkat kalian sekarang. Untuk apa? Menolong yang sekarang sedang kena tangkap misalnya, supaya dilepaskan dia. Mereka itu bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor, mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Macam mana kalau rumah kita diambil orang? Macam mana kalau tempat pencarian hidup, cari makan kita dirampas orang? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, membela rumahnya, membela harga dirinya, maka matinya mati syahid. UAS menegaskan bahwa mereka yang ditangkap bukan pengedar narkoba ataupun koruptor. Ia menyatakan warga hanya bisa mempertahankan tanah rumah mereka. Mereka pun bukan pengedar narkoba, mereka itu bukan koruptor. Mereka itu adalah orang yang membela tanahnya, rumahnya. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan perandaian di hadapan jamaahnya. Macam mana rumah kita kalau diambil orang? Macam mana kalau tempat pencarian hidup mencari makan kita dirampas orang? Tidak hanya itu, UAS juga mengutip sebuah hadis dari Abu Daud yang mendukung perjuangan warga Pulau Rempang. Barang siapa sampai mati membela hartanya, membela rumahnya, membela harga dirinya, maka matinya mati syahid. Sementara itu, Nahdlatul Ulama mengharamkan perampasan tanah rakyat oleh pemerintah. NU menilai tanah yang sudah bertahun-tahun ditempati oleh rakyat mestinya direkognisi. Fatwa haram ini merupakan keputusan dari Komisi Bahsul Masail Adiniyah Al-Waqi'iyah Muktamar ke-34 NU di Lampung. Komisi Al-Waqi'ah Muktamar NU 2021 merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan legal formal kepemilikan atas lahan garapan yang dikelola bertahun-tahun oleh rakyat, baik melalui proses iktok pemerintah maupun ihya. Pemerintah diharamkan merampas tanah yang sudah bertahun-tahun ditempati rakyat. Pemerintah justru seharusnya merekognisi tanah tersebut. Pemerintah harus melindungi aset rakyat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Bahkan pemerintah wajib merekognisi dalam bentuk sertifikat, kecuali jika terbukti proses iktok tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Komisi Bahsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah pada Muktamar ke-34 di Lampung telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara. PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iktok atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Selain itu, kericuhan pecah di Pulau Rempang saat petugas BP Batam datang untuk melakukan pengukuran tanah. Warga menolak rencana pengosongan lahan yang dijadikan kawasan Rempang Eco City. Pada akhir Agustus lalu, pemerintah menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. Kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, pariwisata, hingga perumahan di bawah pengembang PT Makmur Elok Graha yang merupakan anak perusahaan PT Arta Graha milik pengusaha Tommy Winata. Warga menolak relokasi yang akan dilakukan pasca pengosongan kawasan itu. Warga adat sempat menyebut mereka telah ada di sana sejak tahun 1934. Warga Pulau Rempang tidak ingin kampung halamannya dihilangkan meskipun diberi tempat relokasi. Adapun pemerintah memaksa untuk melakukan pembangunan. Salah satu langkah awal adalah melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Kampung Sembulang, Pulau Rempang. Kampung ini menjadi titik awal pembangunan pabrik kaca terbesar asal Cina bernama Xinyi Group. Nggak ada saya ngerahkan pasukan ya. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah dibidding. Itu saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan apa dulu dengan waktu kecil kan sering bidding-biddingan dengan teman saya. Saya pikir di bidding lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang dari undang TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu, tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama kan, tidak ada saya mengerahkan pasukan karena memang nggak ada permintaan untuk pengarahan pasukan yang sebanyak itu, kan perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta maaf soal ucapan piting pendemo di wilayah Rempang.
Ia meminta maaf karena ucapannya membuat masyarakat salah menafsirkan kata piting yang ia maksud. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf atas pernyataan kemarin yang mungkin masyarakat menilai salah dipiting. Kan perumahan aja, tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yudo menjelaskan penggunaan kalimat itu biasanya digunakan dalam konteks bukan kekerasan. Ia pun merasa tindakan tersebut lebih aman karena TNI tidak memiliki alat. Ia mengatakan, saya nggak tahu karena bahasa saya itu orang desa yang biasa mungkin melaksanakan dulu waktu kecil, sering piting-pitingan dengan teman saya. Saya pikir dipiting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. Menilai seolah di piting itu, saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan tuh dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang TNI tidak dilibatkan untuk memakai alat seperti yang zaman dulu, tidak ada. TNI tidak dilibatkan untuk memakai alat seperti yang zaman dulu, tidak ada. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono sebelumnya juga menjelaskan tentang pernyataan Panglima TNI tersebut. Laksda Julius menjelaskan konteks kalimat Panglima TNI. Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan baik aparat maupun masyarakat itu sendiri, sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk menahan diri. Meeting 1 itu kan, iya kan, TNI-nya masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000. Satu meeting 1 itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, dilempari ngamuk juga tambahan. Ada itu alat di Babek itu, di Babek ada ya. Kita punya alat-alat baru kemarin tak lihat itu. Itu memang yang lama nggak dipakai ya silahkan aja. Coba Babek biar keluar dari itu. Keluar dari gudang itu udah lama saya lihat. Asrok ada? Saya kasih tahu Kababek itu ya, di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama. Kenapa? Ya yang lama. Kalau kemarin yang bagus-bagus itu yang baru. Siap, tapi memang diperuntukkan di dalam siap. Tuh, ini kan udah masuk pemilu. Iya. Atau di Armada 1 ada itu waktu saya jadi Panglima waktu itu dapat 100 kalau nggak salah. Itu pinjamkan dulu untuk orang sana Armada 1. Iya. Nanti Pangdam 1 dikasih aja walaupun untuk pemilu, untuk ini yang duluan ini. Saya Bajin, dari rencana pengadaan nanti Kodam 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18, Kodam Jaya, Kostrat, Kopassus, Kormar, dan Mabes TNI. Tapi nanti berdasarkan kebutuhan mungkin bisa diratakan ke gudang-gudang. Ya sementara ini kan kemarin si gudang Babek ada itu. Siap, dari itu. Nah, itu dari karena yang itu dibutuhkan sekarang Kodam 1 itu untuk di Siap. Rempang itu. Siap, kasihkan 500 ya nggak apa-apa. Siap. Biar segera habis di gudang itu. Video ucapan Panglima TNI soal perintah memiting pendemo terkait Rempang diunggah sejumlah akun media sosial. Laksamana Yudo mengatakan hal itu menyampaikan instruksi kepada Komandan Satuan Bawahan terkait penanganan demo massa di wilayah Rempang yang saat itu disiarkan langsung di akun YouTube Puspen TNI. Tapi video tersebut sudah tidak dapat diakses umum. Sebelumnya, Menteri Investasi Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan investasi di Pulau Rempang akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Bahlil mengatakan dirinya akan melakukan rapat setiap minggunya bersama Gubernur dan BB Batam untuk membahas percepatan pengembangan kawasan tersebut. Pulau ini, Bapak Ibu semua, pada tahun 2002 apa 2003 itu sudah dikerjasamakan dari BP Batam dengan satu perusahaan yang namanya MEG. Ini barang ini kalau menurut jujur saya juga baru tahu ketika diberikan tanggung jawab untuk mengurus ini. Kalau saya bilang semua tahu berarti saya ini Tuhan yang Maha Tahu, dan itu juga nggak bagus gitu loh.
Nah, begitu saya tahu, lalu kemudian saya turun ngecek apa macam kondisi ini barang. Begitu saya turun, ternyata di sana berdasarkan data dari Kota Madya, ada camatnya di situ. Saya datang dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali Kota, BP Batam, semua Forkopimda, sebagian Forkopimda dalam rapat umum pada awal Agustus, belum kacau begini, Andre. Itu saya datang di sana dan menemui warga. Saya bicara sama warga. Jadi di sana kurang lebih sekitar 3.000 kakak dari 16 kampung. Ada 16 kampung tua. Dan saya datang itu bukan katanya, bukan datang di kota Batangnya, enggak. Saya datang di kampung itu. Saya duduk di kantor kecamatannya dan saya menemui warga yang datang untuk bicara. Gitu ceritanya. Apa yang terjadi di sana? Harus jujur saya katakan bahwa sebagian yang rakyat di sana menurut data dari Pemda Kota Batang yang disampaikan langsung waktu itu oleh camatnya di depan wali kota, bahwa benar sebagian saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu ada alas haknya sebagian yang memang berarti secara turun-temurun sudah di sana. Tapi tidak bisa kita naifkan juga bahwa ada yang baru. Ada yang baru itu di mana datang sudah di atas 2004. Makanya Pak Kadirnya waktu itu jadi wali kota pernah membuat surat keputusan edaran kepada bawahannya agar jangan memberikan izin atau alas hak yang berbentuk apapun kepada rakyat yang akan tinggal di sana. Itu ada suratnya tahun 2004. Saya punya data itu. Bisa kita cek karena beliau yang mulia juga adalah anggota DPR Komisi 6. Banyak hadir. Ia mengatakan yakinlah bahwa ini investasinya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu, mereka akan diberikan hak-haknya. Bahlil melanjutkan, pada rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan kawasan Pulau Rempang, pihaknya juga membahas terkait pencabutan izin beberapa oknum yang membangun usaha atau memiliki lahan di Rempang. Bahlil juga mengatakan persoalan tanggal pengosongan Pulau Rempang sudah menjadi pembicaraan sejak awal. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers setelah melaksanakan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan Pulau Rempang di Hotel Marriott Batam. Pengosongan tanggal 25 dan kita berbicara bukan persoalan tanggal. Memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting ialah cara-cara komunikasi yang baik. Bahlil mengatakan, yang terpenting bukan soal tanggal, tetapi mengedepankan komunikasi yang baik dengan warga. Dan ini sudah viral loh, ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia bule ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi menurut saya ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urusan investasi, semuanya mulus. Itu bu, terkecuali membangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah, kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri senior-senior saya.